menurut sebagian orang. Membuat kecanduan lah gitu. Adik ya. Adiktif. Jadi ketika dia mampu untuk menahan daripada maksiat berjudi, maka Allah akan menguatkan dia dalam hal menghadapi menghadapi kemaksiatan untuk ditinggalkan. Kalau dia benar-benar berazam untuk meninggalkan kemaksiatan dengan sabar. Tapi kalau misalkan, aduh terkuat ya, ada kesempatan. Sekarang kan bisa online ya. Berjudi itu bisa online. Banyak fasilitasnya kalau sudah masuk ke dunia maya itu ya. Gitu. Jadi kalau seseorang mampu untuk menahan dirinya itu, berarti dia telah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada orang sedang berduaan dengan lawan jenis sehingga dia tidak kuat untuk menahan nafsunya. Tapi ketika dia bersabar sampai sehingga dia tidak melakukan dalam kemaksiatan, maka dia akan segera menjauhinya. Seperti itu. Kisah ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis tentang syafaat ya, tawasul, tentang tawasul. Jadi ketika seorang yang ingin masuk ke dalam gua itu tertutup oleh batu gede besar, salah seorang dari 3 orang yang masuk itu dia memohon kepada Allah dengan permohonannya itu dengan tawassul bil amal, yaitu ketika dia suka dengan seorang wanita, kemudian si wanita itu nggak mau, tapi karena dia punya duit, dia berusaha untuk merayu dengan hartanya, akhirnya si perempuan itu mau juga. Kemudian pada suatu ketika si perempuan dan laki-laki itu berduaan sehingga telah akan dekat dalam melakukan zina, perzinahan, maka dia segera tersadar sehingga dia meninggalkan perempuan tersebut dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya amal ini mampu untuk membuka batu, maka bukalah batu ini. Terbuka batu ini. Itulah namanya tawassul bil amal ya. Tawassul dengan kebaikan yang kita lakukan. Begitu. Kemudian sabar yang keempat adalah wa ala umurin nas. Sabar dalam menghadapi manusia, orang-orang. Bi'alla yukafi'ahum, hingga dia tidak membalas alama asa'u, atas perilaku buruk manusia, au yahtamilu lahum, atau ikut memikul beban. Misalnya ya, yang menyakiti saya ini ternyata dia sedang punya masalah. Kita bantu masalahnya. Ini kan luar biasa. Misalnya orang yang ternyata menyakiti kita itu, dia itu sedang punya masalah keuangan. Maka kita berusaha untuk membantu dia dengan sebisa kita. Sebab kalau menurut nafsu, nah sih nggak bantuan nunggus mereka gorengan ke orang misalnya kan ya. Tapi dengan kesabaran dia menghadapi orang itu, walaupun dia telah
memberikan perilaku buruk baginya, maka dia mampu untuk, sehingga dia mampu bersabar ya, untuk memikul beban dia ya yang menyakitinya itu. Bahkan apa? Wa ayyafu anhum, memberi maaf untuk mereka, maka ini adalah bentuk kesabaran yang ya, Allah nanti akan balas dengan balasan kebaikan yang berlipat-lipat. Nah, jadi sabaran itu ada 4. Pertama, sabar atas ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang keempat, sabar menghadapi masyarakat atau manusia, orang-orang. Sehingga walaupun dia menyakiti kita, kita berusaha untuk mengambil beban gitu ya. Bahasanya itu apa? Ikut mantuan lah gitu ya. Dan memaafkan mereka. Ini luar biasa. Kalau kita mampu untuk mengamalkan kesabaran yang 4-4-nya ini. Karena tidak semua orang. Berarti kalau kita mampu, berarti sudah menjadi luar biasa. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wasabru dorban. Sabru itu, sobar itu dibagi 2. Ahaduha, yang pertama, ahaduhuma, yang pertama badaniyun, kesabaran fisik, katahammulil masyaq bil badani, seperti apa namanya, melakukan memikul beban-beban berat gitu ya, memikul beban-beban berat ya, bil badani, dengan badan, dengan anggota badannya, sehingga dia menanggung rasa sakit karena ya, dia memikul beban tersebut. Wa huwa imma bil fi'li, ya, baik itu dengan cara melakukan aktivitas yang berat ya, kata atil a'mal asyaqah. Nah, di sini seperti dia bekerja dengan sangat keras, bukan bekerja, seperti dia beramal dengan syadid, dengan dahsyat, minal ibadah, daripada ibadah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Misalnya para ulama itu kalau Qiyamul Lail, sebagaimana dicantumkan dalam biografi kita, biografi mereka itu ya, seperti Imam Abi Hanifah, pernah suatu ketika ada orang nyari, ternyata Imam Abu Hanifah ini sedang sholat 1 rakaat, baru 1 rakaat, ditungguan, ternyata yang beliau baca itu 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, sampai 30 juz. Ini 30 juz dalam 1 rakaat. Luar biasa. Kalau kita, boro-boronya. Jangankan 30 juz 1 rakaat. Ya kan? 1 surat saja udah capek. Atau misalnya wirid sholawat sampai 3.000-an, atau wirid la ilaha illallah 170-an, atau puasa 3 tahun. Nah, kemarin tuh yang sudah dapat ijazah dalail,